Staying in the US, where the government's released a 9-point strategy. Negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba untuk membangun kecerdasan buatan atau AI-nya sendiri. Tujuannya apalagi kalau bukan dominasi AI global. Karena dengannya kuasa sebuah negara akan sangat-sangat tinggi, baik dari sisi ekonomi ataupun militer. Amerika dan China memimpin dalam lomba ini. Negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Inggris, Prancis, hingga India mengikuti. Fenomena ini disebut dengan nasionalisme AI. Menarik. Seperti apa sih konkretnya wujud nasionalisme AI ini? Bagaimana peta persaingannya dan siapa yang bakal menang? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Yuk kita cari tahu. Sejak OpenAI meluncurkan ChatGPT pada November 2022, berbagai negara terpacu ikut mengembangkan teknologi AI. Ada saja kabar terbaru tentang negara yang berhasil mengembangkan AI. Misalnya November 2023 lalu, Abu Dhabi memperkenalkan AI 7-1. Ini adalah perusahaan kecerdasan buatan yang didukung pemerintah dan berusaha mempopulerkan Falcon sebagai model bahasa canggih mereka. Faisal Al-Banai dari Dewan Riset Teknologi Lanjutan Abu Dhabi berambisi supaya AI 7-1 bisa bersaing dengan OpenAI. Lalu Desember kemarin, Mistral asal Prancis mengumumkan pendanaan sebesar 400 juta US dollar sehingga meningkatkan nilai perusahaannya menjadi lebih dari 2 miliar US dollar. Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji Mistral sebagai bukti kecerdasan Prancis dalam pengembangan AI. Hanya 4 hari kemudian muncul CrewTrim, sebuah startup baru yang berhasil mempersembahkan model multibahasa pertama di India. Sementara sepekan sebelumnya, Sarvam, perusahaan India lainnya, berhasil mengumpulkan dana sebesar 41 juta dolar untuk mengembangkan AI berbahasa India. Pendiri CrewTrim, Bhavish Agarwal, menilai ChatGPT dan model lain yang berbahasa Inggris tidak mampu mencerminkan budaya mereka. Itu sebabnya mereka membuat model multibahasa. Sedangkan Sarvam, seperti diakui pendirinya, Vivek Raghavan, memang diarahkan untuk menjadi perusahaan India tulen yang fokus pada bahasa lokal. Ramainya perlombaan di antara negara-negara Eropa dan India sebetulnya kalah seru dibandingkan persaingan Amerika dan Tiongkok. Sebab keduanya sudah saling kunci untuk bisa mengungguli satu sama lain. Persaingan mereka sudah panas. Setahun terakhir, keduanya sudah mengucurkan dana antara 40-50 miliar US dollar untuk mengembangkan AI. Di Amerika, inovasi dan pengembangan AI tidak melibatkan pemerintah. Dan itu aja sudah membuat mereka mampu menjadi kiblat dunia. Apalagi kalau sampai pemerintahnya turun tangan seperti menggelontorkan dana 50 miliar US dollar untuk mendukung pengembangan AI. Khususnya untuk memperkuat produksi chip dalam negerinya. Sebab Amerika nggak mau terus bergantung pada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC yang dikenal sebagai yang terbesar dan paling maju di dunia. Para pengamat keamanan di Washington khawatir pasokan dari Taiwan akan terganggu kalau sampai Tiongkok menginvasi Taiwan. Amerika menerapkan strategi khusus dengan cara menghalangi langkah para pesaingnya. Di bawah kepemimpinan Joe Biden, Amerika mengontrol ekspor sangat ketat. Mereka melarang penjualan teknologi AI canggih termasuk chip dan alat pembuat chip, khususnya ke Tiongkok dan Rusia. Warga Amerika pun diharamkan membantu dan membagikan pengetahuan AI ke negara-negara tersebut. Amerika juga menekan negara-negara berkembang. Sejak Oktober 2023, mereka mewajibkan negara-negara berkembang terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin khusus sebelum bisa membeli chip AI dari Nvidia. Sebagai penjual utama chip asal Amerika, Nvidia hanya diizinkan menjual chip ke perusahaan-perusahaan yang nggak punya hubungan erat dengan Tiongkok. Korban sudah jatuh sejak peraturan itu ditetapkan. Pada tanggal 6 Desember, sebuah startup dukungan pemerintah Abu Dhabi, G42, mengakhiri kerjasamanya dengan Huawei sebagai pemasok perangkat keras. Kepada Financial Times, Peng Xiao sebagai pemimpin G42 mengatakan, "Kami tidak bisa bekerja dengan kedua pihak." Pemerintah Tiongkok langsung bereaksi. Menurut GW Insight, mereka langsung menggelontorkan dana sekitar 300 miliar US dollar untuk membangun kembali seluruh rantai pasokan chip dalam negeri sendiri, termasuk untuk AI dan semiconductor lainnya. Langkah ini membuat Huawei dan SMIC berhasil menciptakan GPU yang sangat canggih. Pemerintah Tiongkok juga berusaha efektif mengalirkan dana ke perusahaan-perusahaan AI. Ada sekitar 2.000 dana bantuan yang bisa digunakan untuk mendukung investasi berbagai teknologi strategis. Sementara itu, Partai Komunis Cina memobilisasi aliran dana swasta ke proyek-proyek teknologi prioritas. Sedangkan Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok meluncurkan rencana Artificial Intelligence for Science.
Mereka membuat peta jalan untuk memperkuat penguasaan ilmu dasar dan kebutuhan riset di bidang sains dan teknologi seperti pengembangan obat, penelitian gen, dan biologi pemulihan. Ini adalah upaya mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam penelitian sains dan teknologi, serta memperkuat inovasi dengan menggabungkan lebih banyak sumber daya di banyak kementerian. Kemudian mereka mendorong perusahaan-perusahaan supaya saling bertukar data komersial, mulai dari data penjualan hingga produksi. Dengan begitu, terbuka jalan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk ikut bersaing mengembangkan AI. Mereka bisa bertukar data dengan mengakses sekitar 50 platform pertukaran data. Kalau kita amati, cara Amerika dan Tiongkok beda banget ya. Amerika membiarkan inovasi berkembang tanpa campur tangan pemerintah. Perusahaan-perusahaan seperti Nvidia cepat tumbuh berkat lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi. Pemerintah hanya fokus berstrategi seperti mengontrol ekspor teknologi AI canggih, mencegah Tiongkok dan Rusia mengakses teknologi mereka sambil membujuk negara-negara lain agar tidak berkolaborasi dengan kedua negara itu. Nah, sementara itu di Tiongkok mengambil pendekatan yang sangat terpusat. Pengembangan AI sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Mereka menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun kembali rantai pasukan chip dan mengembangkan sendiri teknologi AI domestik mereka. Di tengah pertarungan antara kedua negara itu, sejumlah negara Eropa bergeliat dengan caranya masing-masing. Uni Eropa misalnya mengadaptasi strategi Amerika dengan cara memberikan insentif untuk produksi chip domestik. Begitu juga Jerman. Mereka mengalokasikan sepertiga dari dana 30 miliar euro atau sekitar 33 miliar US dollar untuk membantu Intel membangun pabrik chip baru. Sedangkan Britania Raya menginvestasikan 1 miliar pound sterling atau sekitar 1,3 miliar US dollar untuk pengembangan AI dan superkomputer selama 5 tahun. Sementara itu di Asia, India nggak mau ketinggalan. Mereka mendorong produksi semikonduktor dan membangun lebih banyak pusat data dengan insentif produksi yang menarik. Dalam hal pengelolaan data, strategi mereka juga berbeda-beda. Amerika lebih tertutup, sedangkan negara-negara Eropa dan juga India cenderung lebih terbuka. Prancis misalnya, sangat mendukung pemanfaatan data pemerintah untuk pengembangan AI. Begitu juga Britania Raya yang memperbolehkan akses ke data National Health Service. Bahkan India diperkirakan akan mengintegrasikan semua kekayaan data dari berbagai layanan publik digitalnya ke dalam model-model AI mereka. Pemerintah Prancis dan Jerman juga kurang mendukung AI Act Uni Eropa yang saat ini sedang diperdebatkan. Alasannya karena mereka khawatir AI Act Uni Eropa justru akan menghambat perkembangan perusahaan-perusahaan pembuat model AI. Jadi ketika Tiongkok meregulasi AI dengan ketat, Inggris, Prancis, Jerman, dan India cenderung menerapkan regulasi yang lebih fleksibel. Di luar Amerika, Tiongkok, dan Eropa kini muncul pemain baru. Negara-negara Teluk yang kaya ikut berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan AI. Dengan dukungan sistem pemerintahan yang terpusat, maka teknologi AI seperti di Arab Saudi dan UAE berpeluang lebih cepat berkembang. Mereka nggak cuma mendanai akuisisi GPU dan infrastruktur, melainkan juga mengembangkan talenta-talenta terbaik. Universitas-universitas seperti King Abdullah University of Science and Technology dan Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence berhasil menarik keterlibatan para akademisi terkemuka dari seluruh dunia. Hasilnya sudah kelihatan. Misalnya, model Falcon yang dikembangkan para insinyur di Timur Tengah sudah bisa bersaing dengan model AI canggih buatan Meta. Kedepannya, mereka berencana meningkatkan model open source dengan dataset nasional di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pendidikan. Inisiatif dan inovasi negara-negara Teluk seperti melukis kembali peta kekuasaan dunia. Dulu mereka bisa kaya raya berkat minyak bumi, tapi sekarang kekayaan mereka akan ditopang oleh pengelolaan data. Mereka seperti sedang merajut jembatan untuk menyeberangi jurang teknologi, merangkul AI untuk mengakselerasi inovasi dan kemajuan negaranya masing-masing. Di situ kita juga menyaksikan bahwa era baru kontestasi teknologi sudah dimulai dengan munculnya nasionalisme AI. Nasionalisme itu membuat Amerika menerapkan strategi proteksionis dengan membatasi ekspor teknologi AI ke negara-negara tertentu. Sedangkan Tiongkok berusaha memperkuat kemandiriannya dengan membantu Huawei dan SMIC sebagai ikon industri AI lokal. Di situ juga tersirat keinginan mereka memandirikan penguasaan teknologi dengan proteksionisme ketat. Mereka mengurangi ketergantungan pada teknologi impor sekaligus membangun kapabilitas domestik. Langkah seperti itu diperkirakan akan menjadi kecenderungan dalam kontestasi teknologi AI masa depan. Setiap negara akan berusaha memperkuat posisi dan mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Teori Kondratiev Wave menjelaskan fenomena nasionalisme AI ini.
Teori yang diciptakan ekonom Rusia, Nikolai Kondratiev, menggambarkan perkembangan ekonomi dunia yang bergerak dalam siklus panjang didorong oleh inovasi teknologi besar. Di dalam setiap siklus selalu ada teknologi yang menjadi motor penggerak perubahan besar. Mulai dari mesin uap di masa revolusi industri sampai teknologi informasi di akhir abad ke-20. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu menguasai teknologi kunci dalam setiap gelombang Kondratiev bisa meraup keuntungan besar. Sekarang, giliran teknologi AI yang mendorong munculnya gelombang baru dalam siklus ekonomi global. Itu sebabnya AI tidak lagi dipandang hanya sebagai kemajuan teknologi, melainkan akar tumbuh kembangnya inovasi dan ekonomi dunia masa depan. Negara-negara yang berhasil menguasai AI akan memimpin tatanan dunia baru. Mereka memiliki pengaruh besar dalam memformulasikan kebijakan global, mengendalikan ekonomi, dan membentuk masa depan masyarakat internasional. Era sekarang telah menjadi sebuah era ketika AI sudah menjadi simbol kekuatan dan pengaruh. Itulah yang membuat kita paham kenapa Amerika dan Tiongkok berusaha keras melindungi teknologi AI mereka masing-masing. Proteksionisme dan nasionalisme AI dibangun supaya mereka tetap otonom dan tetap unggul. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saat ini Indonesia sedang menanti lahirnya pemimpin baru yang diharapkan mampu cermat memahami kompleksitas isu kemajuan dan teknologi. Nantinya pemimpin baru negeri ini harus bisa menetapkan skala prioritas yang efektif dalam sumber daya anggaran yang terbatas. Pengembangan AI memang butuh didukung investasi finansial yang signifikan. Tapi Indonesia nggak perlu kok mengikuti jejak Tiongkok atau negara-negara teluk yang mengandalkan kekuatan finansial. Strategi Indonesia harus berbeda. Indonesia harus lebih bisa mengandalkan kolaborasi internasional dan transfer teknologi. Negara ini harus bisa memanfaatkan kemitraan global untuk memperoleh akses ke teknologi dan keahlian AI. Tumpuan kita sebenarnya ada pada kekayaan sumber daya manusia. Dan ini adalah panggilan perjuangan untuk kita, anak-anak bangsa di seluruh pelosok negeri. Setiap kita harus ikut ambil peran dalam bidang yang kita minati dan kita kuasai. Dalam konteks itu, saya bersama sahabat-sahabat saya di CIAS berkomitmen untuk ikut serta dalam ikhtiar ini. Kami ingin berkontribusi pada penggunaan AI untuk mendorong inovasi di koperasi yang pada gilirannya dapat mempercepat kemajuan teknologi di Indonesia. Kami sadar AI memiliki potensi besar untuk mengubah cara kerja koperasi, meningkatkan efisiensi, dan juga membuka peluang-peluang baru. Oleh karena itu, kami fokus menerapkan AI dalam berbagai aspek koperasi, mulai dari otomatisasi proses, analisis data yang lebih mendalam, hingga pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif. Sahabat-sahabat semuanya, untuk saat ini, yuk kita manfaatkan teknologi AI yang ada untuk menciptakan inovasi, demi mewujudkan kemakmuran inklusif dan berkelanjutan. Sambil tentu saja kita terus menyiapkan diri agar Indonesia tidak hanya jadi penunggang gelombang AI, melainkan menjadi pencipta, penggerak perubahan, mendorong kemajuan bangsa ke puncak keunggulan global. Semoga Allah memudahkan jalan kita.